Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sahabat Belajar hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dengan dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ananda Ulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu serial kartun yang cukup fenomenal dan katanya bisa memprediksi menjadi kenyataan. Apakah benar? So, nggak usah berlama-lama, happy watching. Yaps, The Simpsons merupakan salah satu serial kartun di Amerika Serikat yang diciptakan oleh Matt Groening yang pertama kali ditayangkan kurang lebih pada tahun 1987. Serial kartun ini kurang lebih 3 dekade lamanya dan ini merupakan salah satu serial kartun terlama di penayangan primetime Amerika Serikat dan sampai saat ini kurang lebih episode yang ditayangkan yaitu mencapai kurang lebih 728 episode. Namun apakah benar bahwa kartun ini memang benar-benar dapat memprediksi masa depan atau itu cuma kebetulan? Nah, menurut penulis animasi The Simpsons tersebut yaitu Al Jean, ia mengatakan bahwa jika kita sudah membuat 700 episode dan kita tidak memprediksi apapun, maka itu adalah hal yang buruk. Jika kita semakin banyak melemparkan anak panah, maka kita akan menjumpai beberapa yang akan mengena pada sasaran. Hal itu diungkap Al Jean pada 16 November 2022. Sejak pertama kali penayangan, The Simpsons sudah menyedot perhatian banyak orang. Hal ini karena serial kartun tersebut disajikan dengan sangat epik dan juga seperti kehidupan sehari-hari, jadi mudah dipahami. Selain itu, kartun The Simpsons ini juga merupakan serial prediksi. Hal ini karena apa yang terjadi di dalam realita ini sudah pernah diprediksi oleh kartun The Simpsons sebelumnya. Sebelumnya aku mau ceritain gambaran mengenai kartun The Simpsons itu seperti apa sih. Jadi kartun The Simpsons ini terdiri dari sebuah keluarga yang terdiri dari beberapa anggota, yaitu ada Homer Simpson, Marge Simpson, Bart Simpson, Lisa Simpson, kemudian dan juga Maggie Simpson, kemudian ada juga kakek dan juga hewan peliharaannya. Mereka tinggal di sebuah kota di Amerika Serikat bernama Springfield. Meskipun berformat kartun, The Simpsons ini ditujukan untuk pemirsa dewasa karena serial ini itu sangat mencerminkan bagaimana kehidupan sehari-hari warga di Amerika Serikat. Kemudian terkadang itu terdapat topik yang cukup sensitif. Tak jarang pula dalam kartun The Simpsons itu juga melibatkan aktor, politikus, olahragawan, atau orang-orang penting di dalamnya. Di Indonesia sendiri, kartun ini pernah loh juga ditayangkan di stasiun TV RCTI dan juga ANTV. Oke, kita kenalan dulu sama keluarga dari The Simpsons ini. Yang pertama ada Homer Simpson, yang merupakan kepala keluarga di keluarga Simpson ini. Ia digambarkan sebagai seorang tokoh yang berbadan buncit dan suka sekali dengan donat. Ia bekerja di sebuah pabrik tenaga nuklir, namun dia ini malas dan juga ceroboh. Namun karena memang tidak ada pilihan lain, ia harus tetap bekerja di perusahaan tersebut karena dia kan harus menghidupi istri, ketiga anaknya, juga hewan peliharaannya. Yang kedua ada Marge Simpson yang merupakan istri dari Homer Simpson ini. Ia digambarkan sebagai seorang ibu rumah tangga yang sangat menyayangi anak-anaknya. Ia sering membuat lelucon meski itu tidak lucu, dan ia ini sifatnya sangat berlawanan dengan suaminya. Dan siapa istri Homer ini itu pernah juga loh bekerja di agen real estate dan juga bahkan menjadi petugas polisi. Kemudian yang ketiga ada putra pertama dari mereka yaitu Bart Simpson. Ia digambarkan sebagai seorang tokoh yang cukup jahil, nakal, dan juga suka sekali bermain
skateboard, dan teman dekatnya yaitu Milhouse Van Houten, dan dia suka sekali mencoret-coret tembok, dan itu ia sering menggunakan nama samaran Alberto. Kemudian anaknya yang kedua yaitu Lisa Simpson. Lisa Simpson digambarkan sebagai seorang anak yang memiliki bakat yang luar biasa. Ia suka sekali bermain saksofon, namun ia merasa bahwa bakatnya itu sia-sia karena ia lahir di keluarga tersebut. Kemudian selanjutnya ada Maggie Simpson yang merupakan anak terakhir dari keluarga mereka. Ia digambarkan sebagai seorang anak yang selalu ada dot di dalam mulutnya, dan dia sebenarnya tidak terlalu diperhatikan oleh ayahnya. Namun cerita kelahiran Maggie ini sangat mengharukan. Kemudian selanjutnya ada Abraham J. Simpson yang merupakan kakek dari Bart, Lisa, dan juga Maggie. Kemudian ada juga Santa's Little Helper yang merupakan hewan peliharaan dari keluarga The Simpson ini, yang merupakan seekor anjing. Itu sebenarnya dilatih untuk balap lari, namun ia kehilangan kemampuannya sehingga ia dihadiahkan kepada Bart saat Natal. Serial The Simpsons disebut juga sebagai serial prediksi. Memang prediksi apa sih yang diprediksi oleh kartun The Simpsons ini? Kita bahas. Yang pertama pada episode Back to the Future yang tayang pada tanggal 19 Maret tahun 2000. Di sini dalam episode tersebut itu Bart digambarkan sebagai musisi yang gagal pada saat itu. Ini gambaran di tahun 2030-nya. Sedangkan Lisa itu menjadi orang yang penting dan menjadi presiden Amerika. Pada saat episode ini itu Lisa digambarkan memakai jas warna biru, itu mirip sekali dengan Haris pada tahun 2021, dan lengkap dengan kalung mutiara yang ada di lehernya. Yang kedua ada Tom Hanks yang hadir dalam iklan pemerintah. Dalam serial tersebut Tom Hanks ini hadir dengan dirinya sendiri itu di dalam kartun The Simpsons, dan ia mengatakan bahwa ia ini sangat pro pada Joe Biden dan ia merasa optimis dengan Amerika Serikat ke depannya. Selanjutnya Lady Gaga di Super Bowl. Episode ini ditayangkan pada tahun 2012 yang digambarkan bahwa saat itu Lady Gaga sedang melakukan aksi akrobatik di Super Bowl, dan ini pada tahun 2017 itu benar-benar terjadi. Lady Gaga itu sedang melakukan aksi akrobatik di Super Bowl. Selanjutnya Disney membeli 20 tahun Century Fox. Nah, dalam episode The Simpsons pada tanggal 8 November 1998 ini terlihat tanda 20 tahun Century Fox yang bertuliskan A Division of Walt Disney Co. Nah, prediksi ini menjadi kenyataan pada tahun 2019 ketika Disney secara resmi mengakuisisi 20 tahun Century Fox. Selanjutnya skandal korupsi FIFA. Di serial kartun The Simpsons yang tayang pada bulan Maret tahun 2014 ini menggambarkan bahwa Homer adalah seorang wasit yang menolak suap saat itu. Hal ini mengakibatkan kemenangan oleh Jerman. Nah, di tahun 2015 skandal korupsi besar mengguncang FIFA dan Jerman pun memenangkan Piala Dunia 2014 di final pada Juli 2014. Pandemi COVID-19. Pandemi juga pernah diprediksi oleh The Simpsons. Nah, nyatanya pada 6 Mei tahun 1993, Springfield itu dilanda pandemi flu Osaka yang berasal dari Jepang. Situasi ini mirip dengan pandemi COVID-19 yang bermula dari Cina dan menyebar ke seluruh dunia pada tahun 2020. Teknologi smartwatch. Nah, kalau sekarang mungkin itu memang ada gitu, tapi dalam episode yang tayang pada 19 Maret tahun 1995, saat itu serial The Simpsons ini dalam episode Lisa dan suaminya ini mau bertunangan, mereka saling berhubungan menggunakan smartwatch. Nah, dalam hal ini seiring berjalannya waktu, pada tahun 2014 itu
berbagai perusahaan teknologi meluncurkan smartwatch dengan fitur yang serupa juga. Perjalanan bawah laut. Nah, pada episode ini, Homer digambarkan sedang mencari harta karun yang ada di dasar laut di kapal tenggelam menggunakan kapal selam ini. Nah, kisah ini juga ditayangkan pada 8 Januari 2006 yang kemudian pada tahun 2023 lalu dunia dikejutkan dengan kehilangan kapal selam Ocean Gate yang membawa penumpang untuk melihat reruntuhan kapal Titanic, dan ini mirip dengan plot serial ini kan. Manusia akan membangun koloninya di Mars. Nah, dalam episode The March in Chronicles ini, keluarga The Simpsons ikut mendaftarkan diri untuk melakukan penjelajahan dan tinggal di planet Mars. Namun dalam hal tersebut yang hanya dapat memenuhi kriteria yaitu Marge dan Lisa saja, sehingga mereka lah yang ke Mars gitu. Para peneliti memang ingin membangun koloni di Mars dan itu diperkirakan tahun 2026, tetapi ditunda sampai 2051. Nah, di sisi lain perusahaan Elon Musk yaitu SpaceX ini berambisi untuk membangun koloni di Mars, dan Elon Musk ini memprediksi bahwa 1 juta penduduk akan dapat pindah ke Mars pada tahun 2050. Namun sampai detik ini planet Mars belum juga menjadi planet yang untuk layak dihuni meskipun dengan teknologi yang canggih sekalipun. Selanjutnya, prediksi mobil terbang. Nah, pada episode The Simpsons yang berjudul Future Drama pada tahun 2005, ini Bart dan Lisa itu menggunakan mesin milik Profesor Fink untuk melihat gambaran tentang kehidupan mereka di 2013 nanti. Nah, episode ini juga menggambarkan beberapa majunya umat manusia pada sekitar 2010-an. Salah satunya yaitu peradaban mobil terbang. Nah, The Simpsons memprediksi bahwa mobil terbang ini akan menjadi mode transportasi umum selanjutnya. Sementara di dunia nyata, Hyundai menjanjikan akan dapat memasarkan mobil terbang untuk Uber pada tahun 2023, tetapi hal itu meleset, dan Samsung Sky itu juga berpeluang mewujudkan mobil terbang pada tahun 2025. Nah, pasalnya pada Desember 2023, Switchblade buatan Samsung Sky ini itu diterbangkan untuk pertama kalinya, dan pada saat itu pabrikan tersebut membutuhkan kurang lebih 2 tahun lagi untuk memproduksi mobil tersebut secara massal. Dan mobil terbang ini juga tidak sembarangan, ia juga harus memiliki lisensi pilot, dan harga yang dipasarkan kurang lebih 170.000 dolar USD atau sekitar 2,7 miliar rupiah per unitnya. Selanjutnya, The Simpsons memprediksi hologram. Nah, konser hologram bukan hal yang baru, namun sekarang banyak artis yang sudah meninggal atau pensiun, mereka tetap dapat melaksanakan konsernya, seperti Elvis Presley, Tupac Shakur, atau bahkan Glenn Fredly. Nah, mereka dihidupkan kembali lewat teknologi 3D yang disebut sebagai hologram itu tadi. Nah, di samping itu, salah satu band Kiss itu yang mereka ini sudah pensiun, mereka bahkan mengumumkan debutnya kembali di tahun 2027. Nah, fungsi dari hologram ini meskipun para anggota bandnya ini tidak dapat hadir secara fisik, namun mereka ini tetap dapat menikmati konser tersebut dalam bentuk hologram tersebut. The Simpsons sendiri meramalkan munculnya hologram ini dalam episode Back to the Future, di mana ada adegan yang memperlihatkan sekilas dari masa depan Bart di tahun 2030, di mana saat itu ia tinggal bersama dengan salah satu rekan bandnya yaitu Ralph Wiggum. Dalam adegan tersebut, tukang pos ini datang mengetuk pintu rumah mereka, tetapi
tukang pos tersebut tidak mengeluarkan dokumen ataupun surat penting lainnya, melainkan tukang pos tersebut mengeluarkan perangkat berupa pemutar rekaman yang berupa pesan holografik dari pemilik klub Nelson Muntz dalam bentuk hologram. The Simpsons pernah memprediksi akan bahaya AI ataupun robot. Nah, di teknologi yang serba canggih ini, perkembangan AI ataupun robot itu semakin canggih, termasuk ChatGPT dan lain sebagainya. Hal ini digunakan untuk memangkas biaya tenaga kerja, biaya produsen, dan masih banyak lainnya, agar lebih efisien dan juga lebih efektif. Nah, dalam kartun The Simpsons itu mereka memperingatkan masyarakat untuk nggak terlalu bergantung dengan yang namanya robot, karena dalam adegan The Simpsons itu ada di mana kecerdasan robot Itchy dan Scratchy itu mengalami korsleting dan mempengaruhi robot-robot lain untuk melawan manusia. Selanjutnya, The Simpsons memprediksi bahkan ada bencana besar di masa depan. Ini terdapat dalam episode di tahun 2007, di mana saat itu Homer ini kesal karena dimarahi istrinya karena kotoran babi. Dia kemudian membuang kotoran itu di sebuah danau yang membuat danau itu semakin keruh. Danau itu pun kemudian menjadi danau yang paling tercemar di sepanjang sejarah dunia. Kemudian tak hanya itu, kebiasaan penduduk Springfield itu juga memiliki kebiasaan buruk yang tidak peduli dengan lingkungan. Akhirnya terjadilah itu bencana di kota Springfield. Akibatnya, kota Springfield pun kemudian dikarantina dan ditutup dengan kubah besar. Nah, ini juga sebagai pembelajaran untuk selanjutnya penduduk di seluruh dunia harus menjaga lingkungan agar kita tetap dapat tinggal lebih lama di muka bumi ini. Selanjutnya, Ivanka Trump akan mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2028. Seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2028 Donald Trump sudah tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Nah, tapi dalam salah satu episode The Simpsons itu ketika mereka sedang berbelanja untuk perayaan Natal, ia memperlihatkan salah satu pin yang bertuliskan Ivanka 2028. Nah, di sini serial kartun tersebut memprediksi bahwa salah satu dari putri Donald Trump yang bernama Ivanka Trump ini akan mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2028. So, menurut kalian apakah itu akan terjadi? The Simpsons memprediksi akuisisi media televisi. Nah, seiring perkembangan teknologi, televisi sepertinya sudah tidak terlalu digemari di beberapa kalangan karena maraknya media streaming gitu. Nah, ini menyebabkan beberapa media televisi itu melakukan penggabungan gitu. Nah, dalam salah satu episode The Simpsons ini memprediksi bahwa di serial tersebut itu terdapat di latar belakangnya itu terdapat tulisan CNNBCBS dari divisi ABC gitu. Nah, kemungkinan ada 4 perusahaan media yang bergabung, yaitu ABC, CNN, kemudian CBC dan juga NBC. Selanjutnya, The Simpsons memprediksi kalau virtual reality itu akan semakin banyak diminati. Nah, salah satu pendiri Meta yaitu Mark Zuckerberg ini memprediksi bahwa setelah smartphone ini akan ada yang namanya Orion, yaitu seperti kacamata, namun sistem dan fiturnya itu seperti smartphone, bahkan lebih canggih. Hal ini pernah diprediksi oleh kartun The Simpsons di musim ke-26, di mana Tuan Burns menemukan kacamata virtual reality atau VR milik Profesor Fink, dan ia pun bermain dengan konsep sebuah keluarga di dunia digital. Nah, di akhir episode, semua warga Springfield menggunakan kacamata virtual tersebut untuk mengeksplorasi realitas digital mereka masing-masing.
Namun dampak negatif di sini yaitu apabila nanti itu benar-benar terjadi dan Orion ini membawa dampak yang negatif bagi pengguna smartphone kedepannya. Karena kalau smartphone aja kita terkadang rela menghabiskan berjam-jam, apalagi Orion yang itu semacam kacamata, ya kan? Selanjutnya, The Simpsons memprediksi bahwa chip akan ditanam di kepala manusia. Terdengar agak seram sih, tapi sebenarnya di awal 2024 Elon Musk ini sempat mengeluarkan terobosan barunya yaitu Neuralink, di mana ini chip itu ditanam di kepala manusia. Sebenarnya tujuannya adalah agar manusia yang mengalami kelumpuhan ini dapat mengoperasikan komputer meskipun dengan jarak jauh gitu. The Simpsons juga memprediksi bahwa pada episode yang berlatar belakang 2041 itu memperlihatkan Homer Simpson yang menerima surat elektronik yang dapat diaksesnya dengan otaknya. Sayangnya surat tersebut berisi virus dan Homer pun jatuh sakit. Nah, kalau kita amati lagi, virus dan serangan malware ini bisa merusak teknologi informasi modern sejak pertama kali diciptakan. Mungkinkah virus semacam ini juga bisa menyerang chip yang ada di otak manusia? Tak hanya itu, teknologi ini juga bisa disalahgunakan. Prediksi Perang Dunia Ketiga. Nah, dalam episode The Simpsons memang tidak digambarkan langsung prediksinya mengenai Perang Dunia Ketiga. Namun di dalam salah satu episode ini Homer itu mengalami kekhawatiran yang berlebihan kalau Perang Dunia Ketiga itu benar-benar terjadi. Nah, karena merasa risih dan tidak tenang dengan kekhawatiran Homer, akhirnya Homer pun dikunci di ruang bawah tanah dan dilepaskan keesokan paginya dengan mengatakan bahwa perang dunia sudah terjadi gitu. Nah, kalau kita flashback itu sekarang kondisi hubungan antar negara itu beberapa kan ada yang kurang baik ya, seperti hubungan antara Israel dan juga Palestina dan mungkin negara lain juga. Nah, dalam serial The Simpsons ini itu mereka tidak memprediksi secara langsung Perang Dunia Ketiga. Dalam serial tersebut seperti menyampaikan bahwa gejalanya memang ada, tapi tidak ada yang tahu pasti itu memang akan terjadi atau tidak. Selanjutnya, Pulau Kalimantan akan menjadi Singapura. Nah, dalam salah satu episode yang berjudul Bart Calls Australia, Bart ini menghubungilah itu temannya yang ada di Australia. Nah, saat itu Bart kemudian membukalah itu globe dan ia mencari peta Australia. Nah, saat itu, Pulau Australia dan Indonesia itu kan berdekatan ya. Tapi saat itu ia melihat bahwa tidak ada peta Indonesia. Bahkan Pulau Kalimantan itu bertuliskan Singapura. Nah, alih-alih dibandingkan dengan serial kartun tersebut di dunia nyata, pada saat pemerintahan Joko Widodo itu salah satu pidatonya beliau pernah berkata bahwa beliau mengajak warga Singapura untuk berinvest ke IKN dan mempersilahkan untuk para investor itu dapat tinggal di Pulau Kalimantan tersebut. Nah, khawatirnya para penduduk Singapura ini berbondong-bondong untuk pindah dan menguasai wilayah Pulau Kalimantan tersebut, sehingga itu bisa menjadi awal bubarnya Indonesia dan dimiliki oleh negara tetangga. The Simpsons meramalkan kematian Donald Trump. Nah, dalam salah satu episode The Simpsons juga itu menggambarkan seorang yang berada di peti mati. Nah, itu digambarkan yaitu Donald Trump tersebut. Dalam serial tersebut, Donald Trump digambarkan sebagai seorang yang terinfeksi oleh COVID-19. Nah, ini itu sejalan juga dengan unggahan salah satu warganet internasional bahwa Presiden Amerika Serikat dan istrinya yaitu Melania Trump itu dikabarkan terinfeksi COVID-19.
Selanjutnya, pada tahun 1994, serial The Simpsons itu memprediksi munculnya kamera GoPro. Nah, ini sejalan dengan program investigasi dari media televisi yang saat itu meminta bantuan kepada Homer untuk menggunakan topi yang di topi itu ada kamera gitu. Hal ini tujuannya untuk menangkap Apu, di mana Apu ini merupakan penjual makanan dari Quick Mart. Sistem penggunaan kamera tersebut kalau kita itu kan hampir sama dengan yang ada saat ini ya kan, dari mulai kamera traveling, kamera foto-foto anak muda sekarang itu kan kebanyakan mereka menggunakan kamera GoPro. Kemudian selanjutnya ada prediksi virus Ebola. Pada tahun 1997 itu serial The Simpsons pernah memprediksi bahwa di situ ada Marge Simpson yang membawa buku di mana buku itu bertuliskan Curious George and the Ebola virus. Kemudian putra mereka Bart menunjukkan sebuah gambar berwarna di mana dia meninggal dunia. Prediksi peristiwa 11 September di New York. Secara signifikan terlihat tulisan New York angka 9 serta gedung kembar yang juga dianalogikan sebagai angka 11. Dari situ banyak yang percaya bahwa itu adalah sebuah peringatan akan ada kejadian yang tidak mengenakan di New York pada tanggal 11 September yang berlokasi di Twin Tower. Selanjutnya munculnya permainan Farmville. Dari serial tahun 1998 yang berjudul Bart Carney, terdapat salah satu adegan yang menunjukkan permainan yang menunjukkan simulasi bagaimana cara mengurus taman. Dan di situ terlihat anak-anak yang memainkan game itu seperti memotong dan juga mengatur tanaman mereka. Lalu apa hubungannya dengan saat ini? Iya, Farmville yang digandrungi anak muda di Facebook maupun ponsel. Permainan ini juga sama, yakni simulasi bagaimana mengurus lapang tani dan juga peternakan milik mereka sendiri. Selanjutnya pemain sirkus yang diterkam oleh binatang peliharaannya sendiri. Nah, kakak adik bersaudara pemain sirkus yang bernama Sid, Frank, dan Roy ini diterkam oleh hewan pentasnya sendiri, yaitu harimau putih pada tahun 2003. Hal tersebut sebelumnya juga pernah diprediksikan oleh The Simpsons pada tahun 1993. Dalam versi serial tersebut ada dua saudara yang menjadi pemain sirkus bernama Gunther dan Ernest sedang melakukan pertunjukan di kota Springfield. Namun saat sedang pentas, mereka malah diterkam oleh harimau putih yang kesal dengan pemaksaan cara pementasan mereka. Prediksi Donald Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat. Nah, coba bandingkan gambar ini. Dalam gambar tersebut terlihat Donald Trump sedang berpidato dan bahkan peletakan benderanya pun terlihat sama persis. Kemudian perhatikan juga saat Donald Trump turun dari eskalator ini. Bahkan ada orang yang sama-sama menurunkan poster saat Trump lewat. The Simpsons telah berulang kali membuktikan bahwa mereka mampu meramalkan masa depan dengan akurasi yang sangat mengejutkan. Sebagai acara komedi, mereka berhasil menyedot perhatian para penontonnya dengan menciptakan momen-momen yang menjadi kenyataan, yang bahkan itu tidak pernah diperkirakan siapapun sebelumnya. Yaps, itu tadi beberapa prediksi dari kartun The Simpsons. Sebenarnya juga banyak loh dari serial tersebut yang meleset, cuma yang aku paparkan tadi itu hanya sedikit dari beberapa yang mungkin keberuntungan mereka karena sama. Menurut kalian sendiri itu memang ramalan atau hanya kebetulan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kurangnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.